Santapan Harian Selasa 4 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih-Mu yang nyata bagi kami, kasih-Mu nyata bagi kami. Mampukanlah kami ya Kristus untuk merenungkan kebenaran dan cinta kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Sahabat Santapan Harian, penampilan bisa menipu. Mungkin itu yang terlintas ketika Rasul Yohanes menyaksikan sosok binatang yang kedua. Meski menampilkan citra yang lembut seperti domba, binatang yang kedua tidak kalah represif dibandingkan yang pertama. Ia memaksa seluruh dunia untuk menyembah kerajaan antikristus dan patungnya dengan ancaman hukuman mati. Ia juga mengusulkan sistem ekonomi baru berbasis tanda yang terintegrasi dengan tubuh manusia supaya semua manusia tunduk kepada kerajaan itu. Pencitraannya dikokohkan dengan kemampuannya dalam membuat mukjizat. Terkait kemunculan binatang yang kedua ini, Rasul Yohanes berpesan agar orang-orang percaya mencari hikmat Allah untuk mengenali tanda yang dipromosikannya. Harapannya, dengan mengenali tanda tersebut, kita dapat menghindari dari sosok binatang yang kedua dan tidak ikut-ikutan menerima tanda terkutuk itu. Masalahnya, seringkali
kita menominasikan atau percaya kepada seseorang karena penampilan atau karismanya. Bangsa Israel misalnya menyukai Saul karena elok rupanya dan tinggi badannya. Bahkan hamba Tuhan seperti Samuel hampir saja memilih Eliab, abang Daud, karena alasan yang sama. Tidak terhitung berapa banyak orang Kristen di sepanjang sejarah telah tertipu oleh nabi-nabi palsu. Apakah kita pernah menjadi korban penipuan? Apakah seorang yang berpenampilan Kristiani telah merugikan kita, mengajarkan doktrin yang salah, atau bahkan memanipulasi kita? Kita semua rentan terhadap pencitraan dan penipuan. Mari kita akui kelemahan itu di hadapan Allah dan mintalah hikmat kepadanya yang berkenan memberikannya dengan murah hati. Diperlukan hikmat ilahi untuk menghindari penipu dan nabi palsu. Betapa besar kasih Allah bagi umatnya. Ia berkenan menyingkapkan kesukaran-kesukaran yang akan kita hadapi di masa depan sejak ribuan tahun yang lalu. Setialah kepadanya, sumber segala hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap pencobaan yang datang dalam hidup kami adalah cara-Mu untuk membuat kami bertumbuh di dalam iman kepadamu. Kami mohon, berikanlah kami kekuatan dan hikmat-Mu agar setiap pencobaan ini dapat kami sikapi dan lalui dengan terus bersandar hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.